Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Gina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Kota Malang acuan Mamuju perkuat kemandirian fiskal daerah. Opsen PKB BBNKB jadi penopang PAD Kota Malang. Berita pertama hari ini, pemirsa, pemerintah Kota Malang kembali menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD dan penguatan kemandirian fiskal. Keberhasilan Kota Malang meningkatkan PAD melalui transformasi digital menarik perhatian DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Malang pada Senin 8 Juni 2026. Pertemuan tersebut difokuskan pada koordinasi dan konsultasi terkait strategi optimalisasi PAD, penguatan fiskal daerah, serta transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu faktor utama keberhasilan Kota Malang dalam meningkatkan PAD adalah penguatan sistem digital yang terintegrasi dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah. Struktur PAD Kota Malang saat ini masih didominasi sektor pajak daerah yang berkontribusi sekitar 82% terhadap total PAD. Sementara sektor retribusi daerah termasuk parkir dan pasar menyumbang sekitar 12%. Sisanya berasal dari hasil pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD, pemanfaatan aset daerah dan sumber pendapatan lainnya. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin menjelaskan bahwa pemerintah Kota Malang terus melakukan diversifikasi sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat melalui berbagai inovasi sistem dan penguatan tata kelola. Salah satu fokus utama saat ini adalah transformasi digital pada sektor perpajakan, parkir dan pasar guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Kota Malang ini bisa maksimal dan aktif semuanya. Dan itu untuk meningkatkan dengan efisiensi yang ada di DAK kita kan 285 miliar sekian. Jadi untuk mandiri fiskal, salah satu peran utamanya transformasi digital di sistem perpajakan dan distribusi pasir, sehingga itu bisa mengurangi loss yang ada di lapangan. Semua pasar sebenarnya sudah kita itu dan sudah ada beberapa list pasar yang ada di Kota Malang ini untuk pendataan. Nanti kita sistem pembayaran pun kan ada beberapa pasar yang masih manual pembayarannya, masih konvensional, ada yang retribusinya pakai uang tes dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang loss, ada juga yang bidak-bidak yang belum maksimal. Nah, dua hal itu yang kemudian nanti kita perbaiki untuk meningkatkan PAD kita termasuk arah ke mandiri fiskal. Kalau titik parkir pinggir jalan dan lain sebagainya yang dikelola oleh Disub kan ada sekitar 800 titik. Kan parkir juga ada dua, ada retribusi parkir, ada pajak parkir. Nah ini yang kemudian yang pajak parkir ini kemarin kita rapatkan juga untuk masuk ke semua, kan selama ini masih dikelola oleh Bapenda sehingga pengawasan di lapangan agak kurang maksimal oleh Disub, dan ini kita perbaiki lewat perda kemarin. Titik-titik wajib pajak parkir itu kita perbaiki. Misalnya ini juga mengurangi keluhan di masyarakat Suhat yang kenapa parkirnya nggak ada karcis dan sebagainya, karena itu masuk di pajak parkir, sehingga ini titik-titik ini yang nanti kita perbaiki dan titik lain. Keberhasilan sistem yang diterapkan di Kota Malang telah menarik perhatian banyak daerah. Bahkan sejumlah pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dan replikasi sistem. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antar daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah transformasi digital pemerintahan. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Malang menegaskan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat membuka sosialisasi di salah satu hotel di Kota Malang pada Senin 8 Juni 2026. Penerimaan absen PKB tercatat mencapai 51,44 miliar rupiah dari target 132,43 miliar rupiah. Sementara absen BBNKB terrealisasi 20,09 miliar rupiah dari target 60,56 miliar rupiah. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Malang hingga awal Juni 2026 mencapai 336,44 miliar rupiah atau 38,54% dari target 872,99 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang hingga Mei 2026 tercatat sebesar 393,41 miliar rupiah atau 37,01% dari target tahunan 1,06 triliun rupiah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa absen PKB dan absen BBNKB bukan merupakan jenis pajak baru sebagaimana yang masih dipersepsikan sebagian masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Jadi ini ada aturan baru terkait dengan absen untuk BBN dan BPKB ya, BPKB. Dan ini sosialisasi yang pertama di Kecamatan Klojen, nanti rencana ada 4 kecamatan lain ya. Nah ini karena ada Permendagri yang baru ya. 11 nomor 2026. Nah nanti ini karena ada pembagian yang akan diterima oleh Kota Malang, nanti ada dari UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur yang di Malang nanti akan memberikan sosialisasinya kepada mereka terutama di Kecamatan Klojen ini, terutama terkait dengan ada aturan baru terkait dengan motor listrik ya, kendaraan listrik ya. Nah nanti akan disosialisasikan. Ini juga sebagai satu pendapatan yang akan kita terima karena ada bagi hasil yang akan diberikan oleh PJ kepada kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini. Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan menjelaskan sosialisasi dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan untuk memperluas pemahaman masyarakat terkait kebijakan perpajakan daerah. Sosialisasi tersebut juga menjadi sarana edukasi mengenai perkembangan kebijakan perpajakan terbaru. Harapannya memang dengan Permendagri ini sesuai dengan ketentuan Pergub akan ada insentif fiskal sepertinya, karena untuk penerapannya kan harus menggunakan Pergub seperti itu. Sehingga kita di daerah sifatnya hanya menunggu dari Pergub Jatim tersebut terkait dengan tindak lanjut dari Permendagri 11/2026. Pembagian 47% itu sebenarnya adalah kenaikan sebenarnya Pak. Kenaikan kalau misalnya kita ansih berbicara terkait dengan Permendagri 11/2026, maka option PKB maupun BBNKB ini sebenarnya ada kenaikan. Namun tentunya masih dari Jawa Timur akan diberikan informasi sementara ini yang kami koordinasi dengan BPD Samsat Malang Kota, mungkin akan diterbitkan pemberian insentif fiskal dari Gubernur Jawa Timur, sehingga insya Allah di 2026 tidak ada kenaikan. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah Kota Malang berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita Sertijab dan Yunkes 2 Kostrad akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News. Berita selanjutnya. Serah terima jabatan Komandan Batalion Kesehatan 2 Kostrad dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 di markas Yunkes 2 Kostrad Karangploso, Kabupaten Malang.
Kegiatan yang dipimpin Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad ini menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan dan pembinaan organisasi melalui penyerahan tugas dan tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru. Dalam suasana khidmat dan penuh semangat Korsa, upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Kesehatan 2 Kostrad dilaksanakan di Markas Yonkes 2 Kostrad Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam rangka regenerasi kepemimpinan serta pembinaan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Acara dihadiri oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, para asisten Kasdisif 2 Kostrad, Komandan Satuan Jajaran, prajurit Yonkes 2 Kostrad, serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kehadiran para undangan menunjukkan dukungan dan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan kinerja satuan. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Selanjutnya dilaksanakan prosesi penyerahan dan penerimaan jabatan yang menandai resmi berpindahnya tanggung jawab kepemimpinan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi simbol resmi peralihan wewenang dan tanggung jawab dalam memimpin serta mengembangkan satuan ke depan. Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personal dan organisasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Melalui proses ini, organisasi mendapatkan kesempatan untuk terus berkembang melalui hadirnya gagasan, pengalaman, dan inovasi baru dari para pemimpin. Sebagai satuan kesehatan di lingkungan Divisi Infanteri 2 Kostrad, Yonkes 2 memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan kesehatan kepada prajurit. Satuan ini bertanggung jawab menyiapkan pelayanan medis, tenaga kesehatan, dan dukungan kesehatan lapangan dalam berbagai latihan maupun operasi. Tidak hanya itu, Yonkes 2 Kostrad juga berperan dalam kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana apabila dibutuhkan. Oleh karena itu, kesiapan personel dan sarana kesehatan menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas satuan. Dalam sambutan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad menyampaikan harapan pada Panglima Divisi baru agar dapat memberikan perhatian khusus pada pembinaan Yonkes nantinya, serta mampu meningkatkan kemampuan teknis dan taktis dan mampu untuk mengembangkan kemampuan kompetensi profesi penguatan budaya pelajar. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat dan energi baru bagi Yonkes 2 Kostrad. Dengan tetap menjaga soliditas, disiplin, dan profesionalisme, satuan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta kesiapan operasional dalam mendukung tugas pokok TNI. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang diikuti oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, pejabat lama, pejabat baru, serta para pasangan pejabat lama dan pejabat baru. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan kontinuitas kepemimpinan di lingkungan Yonkes 2 Kostrad, sekaligus menandai berakhirnya proses serah terima jabatan yang berlangsung dengan hikmat dan penuh keakraban. Selain itu, terdapat juga penampilan dari para ibu persi dan anak-anak TK, sehingga membuat acara semakin meriah. Dengan perkembangan situasi dinamika dunia semakin kompleks serta banyaknya krisis kemanusiaan terutama sandang pangan di dunia internasional, ini menjadikan suatu ancaman militer dan menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga satuan ini selalu dalam kondisi yang baik, terutama Yonkes tentunya bidang kesehatan dalam menuntun divisi infanteri. Dalam konteks tersebut, Batalion Kesehatan tidak lagi hanya dipandang sebagai unsur pendukung, tetapi telah menjadi salah satu komponen strategis yang menentukan keberlangsungan dan efektivitas pelayanan tugas. Keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, tangguh, responsif, dan siap digerakkan kapanpun dibutuhkan merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi militer. Saya berharap kepada Komandan Batalion yang baru agar memberikan perhatian khusus pada pembinaan personel kesehatan
peningkatan kemampuan teknis dan taktis, pengembangan kompetensi profesi, serta penguatan budaya belajar yang berkelanjutan. Investasi terbaik bagi satuan bukan hanya pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Pada seluruh prajurit Yonkes 2, saya mengajak untuk terus menjaga soliditas, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian. Berikan dukungan terbaik kepada komandan satuan yang baru. Pelihara kebersamaan dan kekompakan, serta terus tingkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Akhirnya, marilah kita terus mengabdikan diri dengan tulus ikhlas demi kejayaan TNI Angkatan Darat, Divisi Infanteri 2 Kostrat, serta demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya, serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa negara yang kita cintai. Pantang menyerah, tetap semangat, dan selalu gembira dalam tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resminya peralihan kepemimpinan ini, diharapkan Yonkes 2 Kostrat dapat terus berkembang menjadi satuan kesehatan yang profesional, modern, dan siap mendukung setiap penugasan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Malang, Cicilia dan Dimas melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gajana TV.